Pernah nggak sih lu buka HP cuma mau bales chat, tapi tiba-tiba udah 1 jam scroll TikTok, nonton video kucing, terus lupa lu mau ngapain? Kalau iya, fix lu udah kena penyakit yang kita semua alami. Kehilangan fokus di era penuh distraksi. Dan parahnya, kemampuan fokus sekarang tuh udah jadi mata uang baru. Orang yang bisa fokus sama dengan orang yang bisa menang. Mari kita bahas. Oke, jadi kenapa sih kita sekarang tuh makin susah buat fokus? Gue kasih tahu ya. Masalahnya tuh bukan karena lu pemalas atau nggak disiplin, tapi emang sistem di sekitar kita tuh dirancang buat ngambil perhatian lu sebanyak-banyaknya. Sekarang lu pikir deh, bangun tidur, tangan lu otomatis buka HP. Scroll notif, buka IG, TikTok. Kadang belum mandi udah kebanjiran info, drama, lucu-lucuan, gosip, berita. Otak lu tuh dari pagi udah diajak multitasking. Padahal otak kita tuh nggak didesain buat multitasking secara kognitif. Kita tuh makhluk yang fokusnya satu persatu. Lu bisa pindah-pindah tugas, iya. Tapi setiap kali lu ganti aktivitas, misalnya dari nulis ke buka WA, otak lu tuh bayar harga. Ini yang disebut attention switching cost. Dan harganya nggak murah. Studi bilang butuh sekitar 23 menit buat balikin fokus lu ke kondisi semula setelah lu terganggu. Jadi kebayang nggak kalau dalam sejam aja lu buka HP 3 kali, lu sebenarnya nggak pernah kerja bener-bener fokus sama sekali. Nah, sekarang lu bayangin, lu duduk mau ngerjain tugas, tapi HP di sebelah lu nyala. Notif bunyi, otak lu langsung kepancing. Belum lagi tab laptop ada YouTube, ada email, ada 7 hal lain yang bisa lu buka kapan aja. Otak lu kayak disuruh lari maraton, tapi di tengah jalan disuruh lihat kanan kiri terus. Dan tahu nggak? Aplikasi-aplikasi itu emang didesain buat bikin lu kecanduan. Mereka pakai sistem yang namanya intermittent reward. Jadi kayak, kadang-kadang lu dapet like, kadang dapet komen lucu, kadang FYP yang menarik banget. Itu bikin otak lu terus-terusan nyari dopamin. Lu jadi kayak digerakin sama craving kecil yang nggak lu sadari. Dan makin sering lu dapet dopamin dari hal-hal instan kayak gitu, makin susah otak lu buat dapet kepuasan dari hal yang butuh waktu panjang, kayak baca buku, belajar, ngerjain kerjaan berat. Karena itu nggak langsung nendang dopaminanya. Jadi bukan cuma fokus lu yang hilang, tapi toleransi dopamin lu naik. Lu butuh distraksi lebih sering buat ngerasa oke. Dan ini serius ya. Ini sama kayak mekanisme di otak orang yang kecanduan judi atau narkoba ringan. Bedanya, ini bentuknya notif, konten lucu, atau scroll endless. Belum lagi masalah dari dalam kepala sendiri. Kadang bukan karena ada notif, tapi pikiran sendiri yang bikin nggak fokus. Kayak tiba-tiba muncul pikiran, ntar makan apa ya? Gue udah bales chat dia belum ya? Kayaknya ada yang baru deh di YouTube. Nah, itu semua termasuk internal distraction. Dan ini biasanya muncul pas kita lagi ngerjain sesuatu yang butuh usaha. Otak kita pengen kabur ke hal yang lebih gampang. Ini namanya mental escape. Dan kita sering nggak sadar ngelakuin ini. Makanya lu bisa tiba-tiba udah buka Shopee, padahal tadinya cuma mau nulis 1 paragraf doang. Terus, jangan lupa juga, energi lu tuh terbatas. Fokus itu bukan cuma soal kemauan, tapi soal kapasitas mental. Kalau lu kurang tidur, banyak mikir, stres, ya jelas, otak lu gampang terdistraksi. Dan lucunya, pas kita ngerasa udah nggak bisa fokus, banyak dari kita malah nyalahin diri sendiri. Padahal ini tuh masalah sistemik. Otak kita lagi kalah perang lawan dunia luar yang kerjanya narik perhatian kita 24 jam. Jadi kalau sekarang lu ngerasa susah banget fokus, lu nggak sendirian. Itu bukan karena lu lemah, tapi karena lu belum punya sistem buat ngelindungin perhatian lu. Dan fokus itu bukan hal yang bisa langsung jago. Sama kayak lu belajar main alat musik, perlu latihan. Mulai dari ngurangin distraksi, ngatur lingkungan, jaga energi, dan ngelatih pikiran buat stay di satu titik lebih lama dari biasanya. Jadi gini, banyak orang mikir kalau lu bisa fokus itu artinya lu punya kemauan kuat atau mental lu baja kayak, wah lu hebat sih bisa nahan godaan buka TikTok. Tapi itu sebenarnya salah kaprah. Fokus itu bukan soal kuat atau enggaknya lu nahan godaan. Fokus itu soal lu punya sistem atau enggak. Gue kasih analogi ya. Lu taruh sepotong cheesecake di depan muka orang yang lagi diet. Terus lu bilang, kalau lu niat lu pasti bisa nolak. Ya bisa aja sih, tapi itu berat banget. Dan makin sering lu lihat cheesecake-nya, makin besar kemungkinan lu akhirnya nyerah. Sama juga kayak fokus. Kalau lu kerja tapi HP nyala, notif bunyi terus, ada 15 tab kebuka, dan playlist YouTube standby, ya wajar banget kalau lu kegoda. Lingkungan lu ngajak lu buat gagal fokus. Makanya, orang yang kelihatan fokus itu bukan karena mereka jago nahan diri,
Tapi karena mereka ngatur hidupnya supaya nggak perlu nahan diri terus. Mereka bikin godaan itu jauh sebelum godaan itu muncul. Contoh, lu mau kerja 2 jam full. Orang yang ngerti caranya fokus, dia bakal matiin HP, pindah ke ruangan sepi, buka cuma 1 tab, dan udah siapin air minum sama camilan kecil. Biar nggak ada alasan buat berdiri, biar nggak ada gangguan, dan biar otaknya nggak nyari pelarian. Kenapa penting banget kayak gitu? Karena otak lu tuh boros energi. Semakin banyak lu harus bilang enggak ke gangguan, semakin cepat lu capek. Dan pas lu udah capek, kontrol diri lu tuh runtuh. Ada istilahnya ego depletion. Semakin banyak lu harus nahan diri, mau itu nahan ngemil, nahan buka sosmed, nahan bales chat, semakin habis tenaga mental lu. Makanya orang sering bilang, gue bisa fokus di pagi, tapi sore udah bubar jalan. Bukan karena lu males, tapi karena tenaga buat bilang enggak, itu udah habis dari pagi. Jadi, kalau lu terus-terusan ngandelin niat doang buat fokus, lu bakal kalah. Karena sistem di sekitar lu tuh nggak netral. Aplikasi yang lu pakai, layout HP lu, bahkan suara notif itu semua udah dirancang buat menangin perhatian lu. Sekarang bayangin, lu lagi kerja, tiba-tiba ada notif TikTok muncul. Cek video yang lagi viral hari ini. Itu kayak cheesecake tadi nongol depan mata. Dan karena lu mikir, cuma lihat bentar kok. Tahu-tahu udah 40 menit lewat, kerjaan nggak kemana-mana. Jadi solusinya bukan nahan terus, tapi bikin aturan main yang bantu lu nggak perlu nahan. Contoh simple, lu kerja, HP di luar ruangan. Pakai website blocker buat blok YouTube, IG, dan lain-lain. Lu kerja di jam yang udah lu tentuin, pakai timer, misalnya Pomodoro. Lu siapin list kerjaan biar nggak bengong mikirin, abis ini ngapain ya? Lu bikin lingkungan yang bilang ke otak, sekarang waktunya fokus, gangguan dilarang masuk. Dan yang paling penting, lu berhenti nyalain diri sendiri karena gagal fokus. Karena bukan soal lu lemah, tapi soal lu belum punya sistem yang jagain fokus lu. Jadi gini ya, banyak orang tuh ngerasa gagal fokus karena mikir, gue niatnya udah serius kok tapi tetap aja buyar. Nah itu dia masalahnya. Fokus itu nggak cukup cuma modal niat. Fokus itu butuh energi. Gue ulang, fokus butuh energi. Dan energi yang gue maksud di sini bukan cuma fisik, tapi juga energi mental. Lu bayangin aja otak lu itu kayak baterai HP. Begitu lu bangun pagi, baterainya 100%. Tapi sepanjang hari, baterai itu terus dipakai buat ngambil keputusan, nahan emosi, ngerespon notif, mikirin kerjaan, nahan godaan buka TikTok, dan hal-hal kecil yang lu anggap remeh kayak milih baju, mikirin mau sarapan apa, ngebales chat yang gak penting. Semuanya tuh nguras energi mental lu pelan-pelan. Dan pas lu akhirnya duduk mau fokus kerja, nulis, belajar, atau ngelakuin hal penting, ternyata energi otak lu udah hampir habis. Makanya, walaupun niat lu gede, hasilnya tetap aja mentok. Karena niat itu kayak arah, tapi yang bikin mobil jalan tuh bensin. Energi mental lu itulah bensinnya. Nah pertanyaannya, kenapa bisa habis segitu cepat? Karena kita sering gak sadar kalau kita buang-buang energi buat hal-hal receh. Lu buka HP bentar, scroll 5 menit, kelihatannya santai. Tapi otak lu harus proses ratusan informasi dalam waktu singkat. Belum lagi lu mikir, bandingin diri lu sama orang lain, lihat berita aneh-aneh, terus overthinking. Otak lu tuh gak pernah istirahat. Belum lagi kalau tidur lu berantakan, lu mungkin tidur 7 jam, tapi scrolling dulu sejam sebelum tidur. Itu bikin kualitas tidur lu jelek. Dan pas bangun, lu kira udah recharge padahal baru 60%. Nah ini yang orang sering salah paham. Mereka mikir kurang fokus sama dengan kurang disiplin, padahal seringnya sih kurang energi. Kayak lu disuruh angkat barbel berat, tapi dalam kondisi belum makan, kurang tidur, dan baru lari keliling komplek. Ya jelas gagal, bukan karena lemah, tapi karena capek. Jadi kalau lu mau serius ningkatin fokus, yang pertama lu pikirin tuh bukan gimana cara niat gue makin kuat, tapi gimana caranya gue bisa jaga dan isi ulang energi gue. Beberapa hal basic banget tapi sering dilupain. Tidur cukup dan berkualitas. Ini fondasinya semua. Kurang tidur sama dengan energi mental bocor. Kurangin keputusan gak penting. Misalnya siapin baju dari malam, bikin meal plan, bikin to-do list. Supaya pas bangun, lu gak langsung buang energi buat hal-hal kecil. Bikin waktu fokus pas energi lu lagi tinggi. Mayoritas orang tuh perform terbaiknya di pagi hari atau habis istirahat. Jangan buang jam segar lu buat buka IG. Punya sistem kerja, bukan ngandelin mood. Kalau lu ngandelin lagi pengen atau enggak, lu bakal jalan cuma 20% dari total potensi lu. Tapi kalau lu punya sistem kayak kerja jam 9 sampai 11 tanpa gangguan, lu bisa fokus walaupun mood lagi biasa-biasa aja. Istirahat yang bener. Break tuh bukan buka YouTube 30 menit. Break yang bener itu jalan bentar, tarik napas, atau diem tanpa screen. Supaya energi mental lu balik bukan tambah bocor. Intinya ya, fokus itu soal manajemen energi, bukan soal lu niat atau enggak. Orang yang kelihatan super fokus dan produktif itu bukan karena mereka manusia super, tapi karena mereka tahu cara ngatur baterai otaknya. Dan buat punya fokus konsisten tiap hari, lu nggak bisa terus-terusan maksa otak kerja keras tanpa istirahat.
Karena kalau lu maksa terus, lu bakal ngerasa capek, frustrasi, dan akhirnya nyerah. Kita tuh sering banget fokus sama target. Kayak, gue harus selesaiin 10 halaman hari ini. Atau gue harus kerja 8 jam. Atau gue harus bikin 3 video minggu ini. Tapi jarang banget yang nanya, gue beneran fokus gak pas ngerjain itu? Padahal ya, yang bikin target tercapai itu bukan jumlah jam kerja lu. Tapi seberapa dalam lu fokus pas lagi ngerjain. Contoh ya, lu bisa duduk depan laptop 5 jam tapi 5 menit buka WA, 10 menit mikirin mantan, 15 menit lihat video kucing, terus balik lagi ngerjain. Secara waktu lu kerja 5 jam, tapi secara fokus, mungkin cuma 45 menit yang beneran dalam. Dan ini yang sering bikin kita bingung. Gue udah kerja seharian, tapi kok hasilnya dikit banget? Karena yang lu ukur cuma durasi, bukan kualitas fokus. Makanya penting banget buat mulai ubah cara ngukur progres. Bukan cuma berapa banyak yang lu kerjain, tapi juga seberapa hadir lu pas ngerjainnya. Sekarang gue tanya, kapan terakhir kali lu ngerjain sesuatu 100% fokus? Yang bener-bener tanpa gangguan, tanpa mikir hal lain, tanpa buka HP sama sekali? Pasti jarang, kan? Karena kita udah kebiasa multitasking, kebiasa bolak-balik pindah tab, kebiasa nyicil kerja sambil ngobrol atau sambil buka YouTube di background. Dan ini yang bikin otak capek, hasil kerja nggak maksimal, dan parahnya, lu jadi ngerasa, gue nggak produktif. Padahal yang salah tuh bukan effort lu, tapi cara ngelola fokusnya. Makanya, mulai sekarang coba deh ukur fokus lu dengan lebih jujur. Contohnya gini, tulis berapa menit lu bener-bener kerja tanpa distraksi. Pakai timer Pomodoro dan tandain sesi mana yang beneran dalam. Atau kasih skor fokus dari 1 sampai 10 tiap kali lu selesai kerja. Jangan cuma catat gue kerja 4 jam. Tapi catat juga, dari 4 jam ini cuma 1,5 jam yang beneran fokus. Dengan cara kayak gitu lu bisa mulai ngerti pola kerja lu sendiri. Kapan lu paling fokus? Kapan lu mulai gampang terdistraksi? Apa pemicunya? Dari situ baru lu bisa nyusun ulang ritme kerja yang lebih efektif. Dan satu hal penting nih, kalau lu terus ukur kerjaan dari hasil doang, lu bakal cepet ngerasa gagal, karena nggak semua progres kelihatan langsung. Tapi kalau lu ukur dari kualitas fokus, itu jauh lebih jujur dan bisa bikin lu semangat terus improve. Karena lu sadar, oh hari ini gue emang belum selesai banyak, tapi fokus gue udah naik dibanding kemarin. Itu progres yang sebenarnya, dan itu yang bikin lu bisa konsisten dalam jangka panjang. Fokus itu skill, dan kayak semua skill lain, dia berkembang bukan dari maksain, tapi dari nyadar pola lu sendiri, dan belajar ningkatin dikit demi dikit. Jadi mulai sekarang, jangan cuma ukur target lu, ukur juga seberapa hadir lu pas ngejalaninnya. Jadi intinya, di dunia yang makin berisik, fokus itu bukan cuma skill, tapi senjata. Kalau lu bisa jaga fokusmu, lu udah bisa kalahin 90% orang yang terjebak di scroll tanpa henti. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.